Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarto SPDI. Saya adalah guru akidah akhlak di MI An-Nawawi Kutorejo, Bagor Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bek 1 tahun 2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di MI An-Nawawi Kutorejo Bagor Nganjuk, Jawa Timur dengan mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji kelas 3 semester 2. Semoga video yang akan saya tampilkan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Moga silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Jangan wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Sebelum pelajaran itu dimulai, seperti biasanya kita harus menanamkan jiwa nasionalisme kita. Untuk itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya untuk berdiri sebentar. Silakan berdiri sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tempat di sanalah aku berdiri, jadi bandel ikutku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku, di sini Bapak Guru akan mengabsen kalian semuanya. Yang mungkin hari ini ada yang tidak bisa hadir. Untuk absen yang pertama, Aska, Kenzi, Hisam, Rehan, Natasha, Mala, Alisha, Kisna, Hafid, Reza, Zidan, Askia, Talita, Rizky, Iqbal, Madani. Oke anak-anak, terima kasih untuk hadirannya. Pada hari ini Bapak Guru akan memberikan sebuah materi pelajaran. Namun seperti biasanya, sebelum kita melakukan pelajaran, kita renggangkan otot-otot kita dulu sebentar sambil kita ice breaking supaya lebih semangat lagi. Oke? Oke, coba perhatikan semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap belajar semua anak? Oke, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Bapak Guru sudah menampilkan sebuah peta konsep, yaitu tentang materi akhlak terpuji. Materi akhlak terpuji ini dibagi beberapa kelompok, beberapa bagian. Yang pertama ada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya taat kepada Rasul, ya. Terus selanjutnya taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Bagaimana caranya taat kepada kepada 4 bagian kelompok ini? Ya, nanti akan saya jelaskan. Ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian akhlakul karimah adalah akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dalam bahasa Arab, akhlak diartikan tabiat atau perangai dan kebiasaan. Sedangkan karimah itu artinya baik. Ya. Secara umum, akhlak menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah akhlak terpuji, yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji namanya akhlak mahmudah, sedangkan akhlak tercela namanya akhlak mazmumah. Bedanya hanya sedikit, ya. Akhlak bersinonim dengan etika atau moral, sehingga akhlakul karimah tidak hanya mengikuti aturan agama saja, melainkan mengikuti aturan perundangan dan norma etika yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana misi Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia agar dapat mencapai akhlak yang mulia. Jadi kita mempunyai panutan, yaitu Rasulullah. Nabi itu diutus di dunia ini kepada Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak, karena pada masa itu akhlaknya bangsa Arab itu sangat tercela. Oke, di situ Al-Quran juga menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, di situ sudah ada dalilnya. Oke. Selanjutnya, mari kita mengamati. Di situ ada gambar, ya. Di sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu gambar apa, anak-anak? Anak-anak yang sedang sholat. Yang selanjutnya ada gambar apa ini? Salim kepada kedua orang tua. Dan yang selanjutnya di sini apa? Sedang berlatih manasik haji. Jadi apa yang kalian lihat pada gambar ini? Bagaimana cara menunjukkan taatnya kepada Allah, terus meneladani para rasul. Setelah Allah dan Rasul, siapakah yang harus kita taati? Siapa? Kedua orang tua. Terus bagaimana cara menghormati kedua orang tua kita? Di sini akan saya jelaskan kembali. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah Allah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman,
dan beraneka warna sebagai macam-macam buah, dan semua hewan itu diperuntukkan bagi manusia. Jadi Allah itu sudah mendesain dan menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Iya kan? Kita mau apa-apa sudah ada di alam semesta ini. Terus bagaimana cara taat kepada Allah? Berikut beberapa ada perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tiada terhingga. Yang satu, melaksanakan sholat di awal waktu dan lebih utama jika dilakukan secara berjamaah. Jadi salah satunya taatan kita kepada Allah adalah melaksanakan ibadah sholat lima waktu yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat lima waktu diutamakan untuk berjamaah. Kenapa kita harus berjamaah? Karena fadilahnya jamaah adalah dapat pahala sebanyak berapa? 27 derajat. Kalau kita sholat sendirian, pahalanya cuma 1 derajat. Maka diutamakan untuk sholat berjamaah. Yang kedua, menjalankan puasa. Puasa itu baik puasa Ramadan, puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu juga termasuk bagian dari taat kepada Allah. Jadi ya, kalau mau ingin puasa sunnah bisa puasa Senin Kamis, atau puasa sunnah seperti puasa Muharram, puasa Rajab, ya toh, puasa Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu termasuk puasa sunnah. Terus berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Bagi yang mampu bisa memberikan zakatnya, ya, yang mampu, yang agak kaya mungkin bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepada mereka yang membutuhkan, yaitu para fakir miskin. Berinfak, bersedekah, pahalanya sangat mulia sekali. Orang yang mau bersedekah itu pahalanya akan dilimpahkan gandanya. Dan terus menunaikan zakat. Zakat itu wajib, ya, zakat itu wajib bagi siapa yang mampu, harus wajib mengeluarkan zakatnya bagi orang yang mampu. Selanjutnya, selalu mengingat Allah dengan berzikir setiap saat, tidak hanya waktu selesai sholat saja. Jadi berzikir itu tidak hanya pas sholat tidak hanya pas sholat saja. Jadi ingat kepada Allah itu dimanapun kita harus selalu ingat kepada Allah, tidak hanya pas waktu sholat, pas waktu puasa, tidak. Ya, jadi kita selalu harus ingat kepada Allah. Misalkan kita di dalam kelas, dalam belajar juga kita harus mengingat Allah. Kita dalam berkendaraan juga harus mengingat kepada Allah. Kita mau tidur juga harus ingat kepada Allah. Bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Selanjutnya, menggunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mempunyai rezeki, kita gunakan untuk jalan yang diridhoi Allah, untuk thalabul ilmi, menafkahi anak istri bagi orang tuanya, ya. Kita buat yang maslahat untuk pembangunan madrasah, untuk mungkin jalan, itu kan bermanfaat, ya. Jadi tidak untuk yang maksiat. Banyak yang untuk maksiat. Apa misalkan untuk minum-minuman, ya kan? Untuk judi. Itu kan untuk maksiat semuanya. Ya, itu tidak diperbolehkan. Berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita harus, karena kita umat Islam, ya kita harus berislami, berakhlak mulia, tidak boleh berkata kasar, ya kan, tidak boleh mencuri, tidak boleh membuli dan lain sebagainya. Karena kita umat Islam harus bersikap islami. Oke, selanjutnya taat kepada Rasul. Kalau tadi taat kepada Allah, sekarang taat kepada Rasul. Arti taat kepada Rasul yaitu berarti mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Semua Rasul yang diutus Allah membawa risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, kita wajib mengikuti dan mengamalkannya. Tidak ada gunanya jika kita hanya meyakini tetapi enggan untuk mengamalkannya. Misalkan tidak mengerjakan sholat, enggan berzakat, dan tidak mau bersedekah. Sesungguhnya semua yang diajarkan para Rasul merupakan perintah dari Allah. Kalau tidak mentaati apa yang diperintahkan Rasul, berarti tidak taat kepada Allah. Kalian semua ini umat Islam, ya. Ya, kalau umat Islam itu harus wajib sholat, wajib puasa, wajib bayar
zakat. Apa gunanya mengaku Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku Islam? Contohnya, katanya agamanya Islam, tapi tidak mau sholat. Banyak itu di masyarakat. Ditanya agamanya apa? Islam. Sholat enggak? Enggak. Jadi cuma di KTP saja, ya kan? Banyak itu. Mengakunya Islam, tapi waktu puasa tidak puasa. Ada enggak itu? Ada, ya kan? Terus ada lagi orang kaya ngakunya Islam tapi tidak mau membayar zakat. Itu juga tidak mencerminkan sikap yang Islami. Berarti kalau tidak taat aturan, berarti juga tidak taat kepada Allah. Cuma mengaku-ngaku saja. Selanjutnya taat kepada orang tua. Orang tua sangat berjasa, sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tua. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana pengorbanannya seorang orang tua. Kamu lihat ibu yang sudah hamil besar, dia harus menggembol anaknya selama 9 bulan. Tidur pun tidak nyenyak. Mau miring nggak enak, miring nggak enak, apalagi mau tengkurap, waduh, nanti kayak timbangan, ya. Jadi nggak enak, itu susah, itu diderita, dialami oleh seorang ibu, orang tua, ya. Jadi sebesar itu jerih payahnya orang tua dalam mengasuh anaknya. Belum nanti kalau sudah lahir, waktu anak-anak tidur, dia malah bangun, minta minum susu. Terus belum lagi waktu anak-anak makan, anaknya sedang rewel dan bertengkar dan selainnya. Dan itulah jerih payah orang tua. Jadi kalau dibanding dengan apa yang kamu miliki, misalkan kamu sudah kaya, kamu tukar, itu tidak bisa, tidak sebanding dengan jasanya orang tua. Kamu minta apa dikasih, ya toh? Minta ini, minta itu dikasih sama orang tua. Karena orang tua sayang sama anaknya. Sebaliknya, kita sebagai anak harus bisa taat dan patuh kepada orang tua. Jangan sekali-kali membantah. Apalagi kalau diperintah, jangan sekali-kali menolak. Ya harus dikerjakan kecuali perintah maksiat. Kalau diperintah maksiat nggak apa-apa, kita tidak melakukan nggak apa-apa. Tapi selama perintahnya itu tidak melanggar syariat, kita harus selalu mentaatinya. Oke, selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Ya, yang keempat yaitu taat kepada guru. Selain orang tua, manusia yang sangat berjasa dalam pelajaran hidup kita adalah guru. Kehadiran guru membuat kita menjadi anak yang pintar dan menjadi tahu tentang ilmu. Karena itu kita patut hormat dan patuh kepada guru kita. Bagaimana hormat dan patuh kepada guru? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah disenangi banyak orang. Orang yang taat kepada guru itu banyak yang senang, ya, disenangi. Terus memperoleh ilmu yang barokah, menjadi anak yang soleh dan solehah, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi guru itu juga orang tua kalian, tapi yang ada di sekolah atau di lembaga pendidikan. Kalau di rumah orang tua kalian ada yang melahirkan kalian, tapi kalau di lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, masjid, itu adalah orang tua kalian yang mendidik kalian. Kalau di rumah itu orang tua kalian yang menafkahi, yang mencukupi kebutuhan kalian. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih uang jajan. Nah, itu adalah orang tua kalian yang menafkahi dan memberi makan dan lain sebagainya. Itu kalau di rumah. Kalau di sekolahan itu adalah orang tua yang mendidik ilmu, ya, yang mendidik ilmu, yang membuat kalian bisa baca tulis, bisa tambah pinter. Nah, itu adalah orang tua kalian yang ada di sekolah, namanya bapak ibu guru. Nah, ini contohnya gambar seperti itu, ya. Jadi taat kepada bapak ibu guru itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi dulu. Sepertinya saya lihat ke anak-anak ini pada ngantuk, ada yang ngantuk tepuk gitu ya. Ini masih ngantuk. Tenang. Oke, coba semangatnya. Tepuk semangat.
Oke, terima kasih. Sebelum selanjutnya itu kita akan berdiskusi mengenai di situ ada sedikit permainan yang akan saya sampaikan, nanti bisa dijawab ya. Nanti siapa yang bisa jawab tolong tunjuk jari dulu ya. Oke. Yang pertama di sini ada gambar nomor 1, yaitu ada teka-teki. Kalau biasanya di rumah membuat teka-teki silang, tapi ini tidak teka-teki silang, tapi mengisi di dalam kotak kosong. Di situ nomor 1 adalah ada salah satu nama Rasul. Siapa yang bisa menjawab? Iya Mas Dani? Siapa? Iya, betul sekali, Zakaria, sesuai dengan kolomnya. Terus yang nomor 2, sikap kepada orang tua. Siapa yang bisa? Ya. Menghormati. Masih kurang. Ayo. Kurang sedikit di sini. Ada. Kalau menghormati masih kurang sedikit. Ayo. Ya. Iya, betul, 100. Menghormatinya. Oke. Selanjutnya nomor 3, jumlah sholat yang harus kita laksanakan. Ya. Iya, betul, 100. 5 waktu. Yang nomor 4, anak yang tidak patuh kepada orang tua. Iya, betul, 100. Durhaka. Yang nomor 5, pedoman hidup kaum muslimin. Putrinya? Ya. Iya, betul, 100. Al-Quran. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Di sini Bapak Guru mempunyai sebuah kartu. Kartu ini nanti akan saya bagikan. Namun sebelum saya bagikan, akan saya kocok-kocok dulu, saya acak dulu, biar nanti kalian bisa menebak nanti ya. Ya, nanti saya akan bagikan. Coba semuanya untuk berdiri. Ya, berdiri. Tolong diperhatikan. Nah, didengarkan ya. Oke, nanti bisa mencari pasangannya. Coba diperhatikan. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Saya bagikan dulu. Udah salah tuh. Satu aja ya, satu bangku satu ya. Satu bangku satu. Apa ya belum? Ini satu. Ini satu. Oke, sekali lagi. Ya, satu aja. Udah, berdiri. Ini saya punya kartu lagi, nanti bisa dipasangkan. Yang bisa mendapat pasangan nanti bisa tunjuk jari, akan saya kasih poin. Oke. Ini saya acak-acak lagi. Diperhatikan. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Silakan ini. Oke, siapa yang dapat memasangkan tunjuk jari? Oke, bisa maju ke depan. Bilangnya saya, saya. Ya, di sini ada pertanyaan. Kamu membagikan makanan kepada teman yang tidak membawa bekal, artinya kamu sedang berbagi ya. 100 untuk buat Mas Dani. Silakan itu. Ada lagi? Ya. Jadi, pertanyaannya, kata yang kamu ucapkan ketika kamu mendapatkan hadiah. Terima kasih ya. 100 juga. Silakan duduk. Ada lagi? Nggak dapat. Oke. Sekarang saya minta ini nanti yang mengacak kartunya adalah anak-anak. Nanti yang bagian juga anak-anak. Oke. Silakan dikumpulkan kembali dulu. Ya.
Saya minta perwakilan dari anak-anak untuk mewakili maju ke depan. Siapa? Ya, silakan maju. Silakan kartu ini diacak, nanti baru dibagikan. Diacak dulu, ada pesanan. Ini masih ada ini. Ini Mas. Nah, masih ada. Diacak-acak aja. Nah, silakan diacak-acak. Diacak dulu. Ya, sebelum dibagikan, coba semuanya berdiri. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Bagikan. Oke, ini lagi. Oke, siap. Ya, di sini nanti ada sebuah jawabannya. Silakan dikocok-kocok, diacak-acak lagi. Oke, kalau sudah siap. Oke, sudah siap. Coba didengarkan. Coba semuanya berdiri. Jongkok senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Silakan dibagikan. Satu kali satu. Lewat sini Mas, lewat sini. Nah, bagikan. Oke, masih satu. Oke, dia. Oke, ada yang dapat memasangkan? Nah, ya, silakan mau bawa maju ke sini, bawa depan. Apa soalnya? Kamu membagikan makanan kepada teman yang tidak membagikan, artinya kamu sudah berbagi. Ya, 100 untuk Mas Adeni. Terima kasih. Oke, itulah tadi beberapa sedikit permainan atau berdiskusi. Ya, harus itu nggak apa-apa. Oke, anak-anak semuanya. Oke, di sini kita berarti sebentar. Di situ ada kolom. Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. Ya, di sini ada pernyataan. Silakan jawab dengan jujur. Saya kira semuanya bisa mengerjakannya. Berilah tanda checklist pada kolom sesuai. Nomor 1, saya sudah paham, mengerti, hormat dan patuh patuh kepada guru atau terhadap guru. Kira-kira tadi yang sudah saya jelaskan, sudah mengerti belum tentang hormat dan patuh kepada guru? Sudah? Oke, berarti yang di checklist adalah iya. Yang kedua, saya dapat menyebutkan ciri-ciri sikap hormat dan patuh terhadap guru. Tadi sudah saya sebutkan. Sudah paham? Bisa dipahami? Oke, bisa. Saya dapat menyebut contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh terhadap guru. Sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya, saya lebih senang sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Kira-kira bagaimana? Iya, iya. Saya dapat menyebutkan manfaat dari sikap hormat dan patuh terhadap guru. Bisa? Bisa. Oke, oke anak-anak, demikianlah tadi materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada anakku semuanya, sehingga anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Ahmad Dhani. Silakan dipimpin doanya. Doanya kita membaca doa wal asri bersama-sama. Silakan Mas Din. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna Bismillahirrahmanirrahim. La
quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tadi dari Pak Wid, dari Pak Guru, apabila dalam menyampaikan materi tadi ada kesalahan, baik Pak Guru sengaja atau tidak, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya tutup dengan bacaan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawalidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita jabat tangan, keluar kita bernyanyi bersama-sama sayonara. Oke? Oke. Sayonara, sayonara.